Episode kali ini, saya akan cari tahu tentang warisan Indonesia yang masih ada dan lestari sampai sekarang di kota Depok. Walaupun sekarang Depok sudah menjadi kota yang modern, kali ini saya akan cek beneran, apakah warisan, kebudayaan, tradisi yang ada di kota Depok masih ada sampai sekarang. Depok adalah sebuah kota yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Dikenal sebagai salah satu daerah penyangga Jakarta, Depok memiliki pertumbuhan populasi yang pesat dengan beragam fasilitas. Kota Depok memiliki sejarah kebudayaan yang kaya, dimulai sejak masa kolonial Belanda ketika daerah ini dikenal sebagai tempat peristirahatan. Awalnya, Depok adalah daerah pertanian yang berkembang pesat dengan pengaruh berbagai suku, terutama Jawa dan Betawi. Cagar budaya di Depok mencakup berbagai situs bersejarah dan peninggalan dari era kolonial seperti gedung-gedung tua. Selain itu, ada pula situs-situs yang mencerminkan tradisi Betawi, seperti pasar dan tempat berkumpulnya komunitas. Belanda Depok, julukan yang sering didengar untuk warga Depok. Dari mana awal julukan tersebut akan ada dalam cerita kali ini. Depok sekarang sudah rame banget, sangat padat, full dengan segala macam hiruk-pikuk manusianya. Tapi yang saya pernah baca dari sumber dan literasi, ternyata kota Depok ini dia punya budaya yang sangat kuat. Jadi saya jadi penasaran, ada apa sebenarnya di Depok ini? Kita cari tahu apakah masih ada budaya, tradisi, atau apapun itu yang masih bertahan di tengah keramaian kota Depok. Saya bertemu dengan salah seorang budayawan. Beliau paham dari dulu sampai sekarang sejarah, peradaban, dan kebudayaan kota Depok. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah sampai Depok ini. Ya. Sejarah perkembangan kota Depok sendiri itu dari dulu sampai sekarang seperti apa, Bu? Ya, awal dari kita bicara Depok ya, bukan Depok itu yang sekarang. Oke. Yang sudah mencakup 11 kecamatan. 11 kecamatan, ya, baik. jadi kalau Depok itu berawal dari tanah yang dibeli oleh Cornelis Kesselring pada 18 Mei 1696. Tanah itu di dalam persilnya sudah bernama Depok. Nah, itu yang sekarang dikenal hanya sebatas Kecamatan Pancoran Mas. Oh, berarti waktu itu masih kecil ya? Masih tanah kecil. Depok. Iya. Baik. Nah, kemudian kan dia punya tadi tuan tanahnya kan Cornelis Kesselring. Kemudian ketika wafat diserahkan kepada para pekerjanya yang dimerdekakan. Dari sebuah tanah lahan berkembang menjadi desa, kemudian dia berkembang jadi kelurahan sampai sehingga akhirnya kecamatan yang dikenal dengan Pancoran Mas, kemudian baru berkembang sebagai kota administratif. Baik. Nah, secara letak geografis kan Depok ini dia memang bersebelahan dengan DKI Jakarta, Bu. Ada nggak mungkin akulturasi atau budaya-budaya Betawi yang masuk ke Depok? Ya, ada. Karena kan tadi kalau kita kan memang karena perbatasan tadi di Betawi ini kan suku Betawi ini ada Betawi Tengah dan Betawi Pinggir. Nah, yang Betawi Pinggir inilah yang dikenal dengan Betawi Ora. Betawi Ora itu mencakup Tangerang, Bekasi, Depok. Oh, jadi kota-kota penunjang DKI itu ya? Oke, baik. Nah, makanya Depok punya budaya yang mirip, bahkan pakaian adatnya pun mirip dengan DKI. Oh ya, jadi ya nggak jauh beda lah dengan budaya-budaya Betawi ya? Iya. Tentu, tapi sejarahnya pasti berbeda dengan Betawi yang tadi Ibu cerita itu. Iya, kalau justru banyak budaya seperti seni tari,
kemudian seni musik tradisional, itu yang berada di Betawi terlahirnya di Depok. Jadi contohnya nih, di DKI ada topeng Betawi. Baik. Nah, sebetulnya cikal bakalnya itu berada di Cisalak di Depok. Karena Kong Jiun dan Mak Kinang itu yang melahirkan tari topeng itu berada di Cisalak. Tapi karena pernikahan terbawalah dia ke Betawi, Jakarta. Sejenak tadi saya berbincang dengan Ibu Farah bahwa di sini yang perlu saya garis bawahi adalah ternyata ada cerita tentang Depok lama yang harus saya datengin dan saya telusuri dan saya cari tahu apakah jejak-jejak Depok lama itu masih ada sampai sekarang. Kota Depok adalah merupakan kota yang wajib dikunjungi karena memiliki banyak sekali warisan budayanya, baik itu warisan budaya yang bersifat kebendaan maupun warisan budaya yang tak benda. Maka tim dari Warisan Indonesia wajib untuk mengangkat dari warisan budaya Kota Depok. Kira-kira nih dengan cerita Ibu tadi, sekarang saya lebih baik menuju kemana dulu untuk menelusuri jejak-jejak budaya itu? Ya, kita lebih baik ke tadi cikal bakalnya Depok, yaitu yang dikenal juga sekarang disebut dengan Depok Lama. Baik. Yang berada di kawasan Pancoran Mas. Yaitu kita mulai nanti menyelusuri mulai dari Jalan Pemuda. Di sana banyak sekali tinggalan sejarah Depok Timpo dulu yang sudah menjadi bangunan cagar budaya Kota Depok. Nah, cuman di luar dari itu kita punya satu cagar budaya Kota Depok yang pertama kali ditetapkan itu berada di kawasan kampus Universitas Islam Indonesia, yaitu Gedung Tinggi Rumah Cimanggis. Kita sekarang ke Rumah Cimanggis berarti? Iya, saya. Oke, siap. Ayo deh kalau gitu, Bu. Ayo. Ke mana sana? Baik. Rumah Cimanggis adalah salah satu bangunan bersejarah yang terletak di daerah Cimanggis, Depok. Dibangun pada era kolonial Belanda, rumah ini mencerminkan arsitektur khas pada masa itu. Dengan desain yang menggabungkan unsur-unsur Eropa dan lokal. Rumah ini awalnya berfungsi sebagai rumah singgah bagi orang-orang dari Batavia menuju ke Bogor. Rumah Cimanggis menjadi saksi bisu berbagai peristiwa sejarah di Depok, termasuk perubahan sosial dan budaya. Kini Rumah Cimanggis dijadikan sebagai cagar budaya tingkat kota dan dimanfaatkan sebagai ruang wisata edukatif, di mana pengunjung dapat belajar tentang sejarah dan kebudayaan Kota Depok. Keberadaan rumah ini penting sebagai salah satu bukti sejarah dan memberikan pemahaman terhadap nilai-nilai budaya kepada generasi mendatang. Ini Rumah Cimanggis itu sebenarnya dulunya punya siapa, Bu? Dulunya berawal ini adalah perkebunan milik Yemans ya. Jadi perkebunan atau memang sudah ada? Belum ada bangunannya, hanya perkebunan. Milik Yemans, kemudian dibeli oleh Gubernur Jenderal VOC ke-29 Albertus Pandavara yang dihadiahkan kepada istrinya Johanna Beck. Nah, ini baru pada tahun 1771 sampai dengan 75 dibangun oleh kerabatnya David J. Smith. Oh, jadi dia yang menginisiasi pembangunan ya, bukan karena ini dulunya bangunan. Bukan, perkebunan saja. Jadi ini dulu miliknya Yemans dan dikenal dengan nama tanahnya Yemans ya. Yang nempatin siapa ini dulu rumah? Rumah ini hanya rumah peristirahatan, jadi bukan rumah tinggal. Rumah tinggalnya sendiri Van de Vara itu di Batavia. Dia ada di Vertebreden yang sekarang jadi Rumah Sakit Gatot Subroto. Nah, jadi kalau di sini dia hanya datang sewaktu-waktu untuk beristirahat. Tapi Van de Varanya sendiri sih belum pernah tinggal di sini. Jadi dihadiahkan kepada istrinya. Jadi ketika 1775 bangunan ini selesai, beliau wafat. Dari secara luas dari dulu memang sudah sebesar ini atau karena pemugaran aja? Kalau bangunan, tapak bangunan tetap sama, 1020 meter. Sebesar ini? Sebesar ini. Ini hanya direnovasi ya? Direvitalisasi. Direvitalisasi. Nah, salah satunya adalah Rumah Cimanggis ini. Dulunya sebenarnya di sini nggak ada bangunan rumah. Ini tuh hanya sekedar perkebunan biasa milik Gubernur VOC. Tapi untuk mengabadikan ini tuh si gubernur itu membikinkan bangunan atau rumah ini untuk istrinya. Tapi sampai istrinya meninggal dia nggak pernah ke sini gitu.
Sebenarnya ini bangunan juga sudah terbengkalai, sudah tertutup hutan pohon yang sangat rimbun, hampir tidak tersentuh dan hampir saja dibongkar karena ada perluasan UI 3 di sini. Tapi akhirnya setelah ditelusuri ternyata akhirnya di tahun 2018 direvitalisasi dan sekarang sudah masuk menjadi cagar budaya tingkat kota. Gedung tinggi Rumah Cimanggis ini sebetulnya sudah lama karena memang sudah dari masa kolonial ya sudah ada. Namun bangunan ini baru terangkat kembali yaitu ketika adanya peraturan presiden ya tahun 2016 ketika ingin membangun kampus Universitas Islam Internasional Indonesia, di mana ketika itu pihak dari Kementerian Agama dan panitia untuk pembangunan kampus UI 3 menyatakan bahwa bangunan ini hanyalah sebuah bangunan tua yang harus dihancurkan, sehingga timbul gejolak dari beberapa komunitas pelestari sejarah bangunan tua dan pelestari sejarah untuk bergerak sehingga berupaya untuk menyelamatkan. Sehingga akhirnya didatangkanlah tim ahli cagar budaya provinsi karena Depok belum memiliki tim ahli cagar budaya kota dan melakukan kajian sehingga akhirnya kajian itu ditetapkan pada 24 September 2018 sebagai bangunan cagar budaya Kota Depok yang pertama. Lalu bangunan ini tidak hanya serta-merta setelah jadi cagar budaya dibiarkan, kemudian kami para komunitas yang ada di Depok berupaya mendatangi ke pemilik dari bangunan ini untuk dilakukan revitalisasi, sehingga akhirnya dibentuklah tim revitalisasi pada tahun 2019 sampai dengan akhirnya pada tahun 2020 sampai dengan 2021 dilakukan revitalisasi. Rumah Cimanggis ini secara arsitektur, secara luas bangunan ini masih sama dengan yang dulu. Bahkan dindingnya juga tingginya sama, ketebalan sama, jendela-jendela juga masih sama, bahan-bahannya yang masih bisa dipertahankan masih ada sampai sekarang. Bahkan jendela ini masih asli dari kayu jati, masih dipakai. Tinggi bangunannya juga masih sama. Yang diperbaharui hanya ketika ada susunan-susunan bangunan yang memang sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Misalnya ada kebocoran, ada yang rusak, jebol, runtuh. Itu diperbaiki dan akhirnya jadilah bangunan yang secara visual dia modern tapi masih membawa unsur-unsur masa lalu kepada bangunan Belanda yang ciri khasnya masih sama, yang pintunya tinggi, jendela-jendelanya besar, terus temboknya juga tinggi. Kira-kira seperti itu. Karena ini sudah bangunan cagar budaya, jadi sudah menggunakan istilah cagar budaya. Kenapa jadinya dia jadi naik kelas jadi cagar budaya tingkat kota itu kenapa? Ya, ini pertama tingkat kota karena keberadaan ya, kan berada di Kota Depok. Ya. Bangunan ini memiliki nilai penting sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Cagar Budaya kan, bahwa kalau bangunan cagar budaya harus minimal berusia 50 tahun, Baik. memiliki gaya bangunan 50 tahun, punya nilai penting. Lokasinya juga masuk wilayah kota harus? Terus masuk ke wilayah kota. Jadi kalau nanti dia berada di perbatasan beririsan antar dua kota atau dua wilayah, baru dia ke provinsi. Atau bangunan ini merupakan satu-satunya misalnya di Provinsi Jawa Barat, maka dapat diajukan untuk naik tingkat. Boleh masuk? Silakan. Yes. Silakan. Memang kosong begini Bu, nggak ada apa-apa ya? Ya, ini karena kan baru selesai direvitalisasi. Kita memang belum ada kajian pemanfaatan dan juga kita belum menyiapkan mau diisi dengan apa furniture belum atau. Belum terpikirkan itu. Ya, harus melakukan kajian dulu. Nanti namanya kajian pemanfaatan. Kan dalam cagar budaya kan ada pelestarian, pemanfaatan. Nah, ini salah satunya yang belum dilakukan adalah kajian pemanfaatan. Ini tahun berapa nih revitalisasi sehingga jadi bagus begini? Bangunan ini ditetapkan 24 September 2018. Kemudian dibentuk tim perencana revitalisasi 2019. Baru pelaksanaan revitalisasinya Oktober 2020 sampai dengan Oktober 2021. Oh, ini masih baru lah ya.
Rumah Cimanggis ini setelah direvitalisasi, ini menjadi bangunan yang sangat bagus. Mewah kalau menurut saya, mewah. Tapi sayangnya sampai detik ini, rumah ini belum dijadikan menjadi, belum difungsikan biar bisa dipakai, misalnya nih, mungkin untuk kantor atau dinas apapun itu. Ya paling nggak gedung ini, bangunan ini dijadikan sebagai tempat fasilitas mungkin untuk menunjang kebudayaan di Depok, atau mungkin pemerintahan di Depok, atau bisa menjadi ya nggak tahu saya menjadi apapun itu. Yang penting semoga bangunan ini bisa dimanfaatkan, karena kalau kosong, bangunan ini tidak dipakai, tidak dimanfaatkan, nanti bisa jadi ini akan rusak lagi. Karena ini sudah menelan biaya, saya yakin nih angkanya bukan ratusan juta lagi, tapi M. Nggak tahu habis berapa M untuk revitalisasi bangunan ini. Semoga bangunan ini nantinya bisa bermanfaat untuk apapun itu. Jadi, ada barang-barang peninggalan apa yang masih? Kalau yang asli ya dari bangunan ini sebetulnya sebagian besar dinding itu asli, pintu bagian depan dan belakang asli. Oh, temboknya pun asli? Asli, hanya dilakukan penguatan saja dindingnya. Bentuk juga begini berarti ruangan? Bentuknya sama. Ini pertama, kedua, ketiga. Iya. Ada. Jadi bangunan ini ketika perencanaan untuk revitalisasi itu akan dikembalikan masanya ke masa tahun berapa. Nah, ini bangunan yang ada hanya dilakukan penguatan, tapi yang sudah hilang, hancur misalnya kayak atap. Nah, itu diadaptasi, dibuat yang baru. Sesuai ini ya, arsitektur zaman Belanda dulu. Ya. Pintunya tinggi, jendela-jendela tinggi, temboknya juga tinggi. Karena kita menggunakan arsipnya arsip dari Belanda sesuai dengan bangunan ini yang masanya 1930. Betul. Jadi ini bangunan ini ada 3 galeri kalau kita menyebutnya, untuk ruang tamu, ruang keluarga, dan ruang makan. Kemudian ada 6 buah kamar. Nah, kalau kita masuk ke ruang tengah, jati. Oh, jati semua full? Full jati. Juga lihat tuh di plafon-plafon luar. Iya, semua jati. Ini juga kan kusen yang untuk jendela, semua jati. Dan itu masih asli, hanya kacanya saja yang dirubah. Karena udah pada pecah. Jendela ini masih asli? Masih asli, dan ini masih bisa dibuka sebetulnya. Karena itu kan masih ada kerekannya untuk menaikkan ke atas ya. Jadi bopenlihnya ini yang ada di bagian jendela bagian atas itu juga pun masih asli. Semua terbuat dari kayu. Semoga segera ini ya, jadi ada pemanfaatan, jadi gedung apa, kantor apa, iya, balai apa. Sayang kalau nganggur begini, kalau nggak ditempatin kan biasanya jadi rusak lagi. Iya, sementara sih masih untuk edukasi ya, kunjungan-kunjungan, wisata sejarah, kemudian para pelajar ya untuk mengenal cagar budaya di Depok. Setelah saya ngulik bangunan di Rumah Cimanggis ini yang secara looks dia sudah mewah, bagus, arsitektur zaman dulu tapi kekinian. Makanya semakin saya penasaran, sebenarnya di Depok lama ini masih ada nggak ya bangunan-bangunan yang seperti ini? Entah itu yang mungkin sudah usang dimakan usia, atau bahkan banyak bangunan-bangunan yang sudah direvitalisasi juga seperti ini. Saya akan cari tahu sisa-sisa peninggalan Depok lama yang masih ada sampai sekarang. Jika mendengar nama Depok Lama, maka tak bisa lepas dari Cornelis Kastelein. Kastelein membeli 150 budaknya di Bali pada rentang waktu antara tahun 1693 sampai 1697 dan ditempatkan di tanah milik Kastelein di Batavia. Di Depok, para budak dipekerjakan untuk membuka lahan pertanian seperti lada, kopi, dan karet yang merupakan komoditas unggulan untuk ekspor pada masa itu. Selain itu, ia juga menghadirkan perkebunan rakyat yang menghasilkan buah-buahan dan persawahan. Nah, ini sekarang saya udah sampai di Jalan Pemuda, Kota Depok. Tadi sempat cari tahu bahwa ternyata nah, pas banget.
Di sini ada kawasan cagar budaya. Ada SD, SMA, gereja, kantor, rumah sakit, dan rumah tinggal keluarga Edward Sudira. Nih sepertinya nih di sini memang kawasan yang dulunya adalah yang mungkin dikatakan sebagai peradaban kota Depok atau Depok lama, yang di waktu itu banyak orang-orang Belanda yang tinggal di sini. Mungkin sebutan dari Bule Depok atau Depok Lama, terus Belanda Depok bisa dimulai dari sini. Kita cek nanti lokasinya, bangunan-bangunan cagar budaya ini masih terpelihara dengan baik atau sudah usang dimakan usia. Kita cek. Pak Yon, Selamat datang Wah. di kantor YLCC Yayasan Bangga Komunitas Lain di Depok. ya ini kebetulan banget nih. Saya memang sengaja kesini tadi, di depan kan lihat pelang ini ya, bahwa di sini banyak cagar budaya. Kayaknya salah satunya YLCC ini, Pak. Ya, betul. Ya, betul. Pertama gedung ini. Ini udah berapa ratus tahun gedung ini, Pak? Gedung ini didirikannya di tahun 1834. 1834. 1834. Ya. Ini memang benar-benar warisan dari ini ya, Belanda zaman dulu. Ya, betul. Pada waktu itu gedung ini adalah namanya Pastori. Pastori itu tempat tinggal pendeta. Oh. Sementara gerejanya ada di sebelah sana, itu gereja Immanuel. Dan juga bahkan gereja lebih dulu hadir daripada Pastori. Iya, berarti kalau ngomong-ngomong Belanda di Depok ini benar, berarti sebutan Belanda Depok tuh dulu pernah ada. Ya, itu sebutan Belanda Depok sebenarnya adalah karena kami kaum Depok ya waktu itu memperoleh pendidikan ada dua sekolah. Yang satu sekolah di sana yang namanya Depok Selector School, ya, yang berbahasa pengantar Melayu. Kemudian di sebelah barat sana ada sekolah yang namanya Depok Europese Selector School, sekolah dasar Depok yang bahasa pengantarnya bahasa Belanda. Nah, ketika mereka yang bersekolah di sana lulus ya, mereka udah fasih berbahasa Belanda, baca tulis ya, maupun pengucapannya, pronunciation-nya, sehingga ketika itu mereka dengan mudah memperoleh pekerjaan di Batavia. Oh begitu. Tapi itu hanya sekedar budaya, tradisi, atau memang secara looks tuh orang-orangnya ada keturunan Belanda atau enggak, Pak Yon? Ada yang apa namanya keturunan Indo, ada yang pribumi asli. Berarti secara voice tuh memang ada keturunan Belanda di Depok. Ada. Nah, sekarang masih ada nggak orang-orang itu? Kalau sekarang kelihatannya susah ya. Susah dicari ya, karena apanya banyak yang sudah berdiaspora. Iya. Berdiaspora, terutama yang banyak sekali tentunya di Belanda. Iya. Berarti sempat ada waktu itu memang ada. Beneran bule atau Belanda Depok ya. Okay. Bahkan nanti saya bisa memperlihatkan ya foto-fotonya. Ada fotonya. Terutama dari kerabat-kerabat saya. Baik, itu face-nya masih kelihatan orang Belanda. Bisa kelihatan ya. Boleh saya masuk, Pak? Boleh, saya. Iya. Kita masuk yuk. Akhirnya saya mendatangi sebuah bangunan yang sekarang diberi nama YLCC. Itu adalah semacam peradaban awal kota Depok. Di situ banyak cerita-cerita yang menurut saya ini keren banget sih, karena ternyata di Depok itu dulunya juga punya pemerintahan sendiri seperti Batavia, tapi ini lingkupnya masih kecil. Di situ juga pertama ada 150 budak yang didatangkan. Nah, mereka ini adalah awal mula penduduk Depok dari dulu sampai sekarang.
Dari 150 budak ini ternyata banyak suku-suku Indonesia yang datang. Ada yang dari Maluku, ada yang dari Bali, ada yang dari Lombok. Dari manapun itu ternyata banyak waktu itu yang datang ke Depok. Nah, akhirnya ada sebutan Belanda Depok. Nah, dari sinilah sebutan Belanda Depok. Kita akan cari tahu seperti apa. Apakah warga Depok dulu banyak yang secara looks itu face-nya Belanda, atau hanya sebutan-sebutan yang memang kebudayaan, tradisi, apapun itu masih kebawa dengan masyarakat Belanda? Kita cari tahu sekarang. Nah, ini kita berada di kantor DSCC. Ya. Ini ruang tengahnya, ruang rapat. Nah, saya ingin menjelaskan sejarah mengenai Depok. Ya. Bahwa Depok ini tahun 1626 dibeli oleh Cornelis Kastelein Baik. dari seorang ofisir Hindia Belanda yang namanya Lucas van der Meuyer. Ya. Itu dulunya VOC, Pak ya? Ya, Lucas van der Meuyer itu adalah perwira dari tentara Hindia Belanda. Baik. Cornelis Kastelein ketika membeli tanah Depok, dia sudah keluar dari VOC karena dia tidak memiliki kesepahaman dengan Gubernur Jenderal Van Outhoorn pada waktu itu. Oke. Sehingga dia keluar, kemudian dia membeli tanah Depok, yang tempat kita berdiri ini, kemudian Mampang, sampai Pesanggerahan yang sekarang kita sebut sebagai Cinere. Oh, Cinere. Jadi 3 tempat itulah yang kemudian Kastelein katakan itu adalah Depok. Ya. Nah, untuk khusus dan kita berada ini Depok Lama, Kastelein khusus membuatnya sebagai tempat pemukiman. Ya. Nah, ini petanya, ya, peta Depok, ya, yang menjadi tempat pemukiman. Yang sebenarnya awalnya bernama Depok adalah ini, tempat ini. Ini ya pertamanya? Ini yang pertama. Baik. Nah, Ini kalau saya flashback sebentar, kayak Depok ini kan identik banget dengan Betawi, Pak ya, sepertinya. Berdekatan lah secara geografis. Tapi walaupun secara pemerintahan memang berbeda ya, DKI sama Jawa Barat. Ada nggak hubungan nih Betawi zaman dulu sama Depok Lama yang Bapak terangkan ini? Nah, ketika di era Kastelein, Kastelein kan ketika mau mengelola lahan yang miliknya dia ini, yang pada waktu masih lahan terlantar, dia membawa 150 budak-budak yang dia beli di pasar budak di Bali. Betul. Dan pada waktu masa Kastelein belum ada ya. Nah, kemudian dan bahkan ketika dalam perjalanannya itu ya, yang sebagai komunitas pertama di Depok ini adalah 150 budak-budak itu. Berarti Betawi bukan baru datang setelah menjelang kemerdekaan, baru karena mereka baik. secara berangsur-angsur mereka mencari lahan untuk hidup. 150 budak itu didatangkan dari pasar budak dari Bali waktu itu, Pak ya? Ya. Nah, itu secara looks atau face itu orang-orang mana aja waktu itu kalau bisa tahu? Ya, terutama orang Bali, orang NTT, ya, kemudian Sulawesi, Baik. Dan juga dari Maluku. Berarti 150 Depok itu, 150 budak itu waktu itu akhirnya sempat tinggal di sini selama kurun waktu yang lama atau sampai sekarang. Sampai sekarang. Berarti bisa dikatakan ini juga saya termasuk keturunan dari 150 budak-budak. Dari 150 budak ini akhirnya mereka sudah menjadi sangat banyak selama dalam kurun waktu bertahun-tahun. Akhirnya jadilah 12 marga. 12 marga itu mereka awal mula belajar baca tulis di gereja itu. Di kota Depok, tepatnya di Depok Lama ini, ternyata ada sebuah bangunan yang telah berdiri sejak tahun 1713 oleh Tuan Tanah Cornelis Kastelein. Ya, betul. Gereja Protestan Indonesia bagian Barat. Ia memerdekakan budak pribumi yang dikenal sebagai kaum Mardikers untuk membangun gereja bagi 12 keluarga Belanda Depok yang sebelumnya harus pergi ke Jakarta untuk beribadah. Belanda Depok ini memiliki 12 marga, dan nama-nama 12 marga tersebut kini tersimpan di 12 pintu yang berbeda di gereja.
Selain untuk beribadah, gereja tersebut dijadikan sebagai tempat belajar 12 marga Belanda Depok untuk belajar bahasa Belanda. Sekarang kita berada di gereja tertua di Depok. Gereja tertua ini? Gereja tertua, ya. Namanya dulu namanya Gereja Masehi Depok. Baik. Gereja Masehi Depok ini hadir di tahun 1713 ya, sebagai gereja. Nah ini kita ada prasasti ya, peringatan 200 tahun meninggalnya Cornelius Sastuen. Ejaannya masih ejaan lawas, ini masih ya bahasa Melayu. Bahasa Melayu abad itu peringatan akan Tuhan yang merusak Jemaat Masehi Depok. Artinya memperingati orang yang menghadirkan, mengusahakan gereja ini, Jemaat Masehi, Cornelius Sastuen. Meninggal 28 Juni 1714. Ini dari awal pembangunan sampai sekarang udah berapa kali dipugar? Ini dari pertama dia bentuk seperti ini sudah beberapa kali. Oh, udah beberapa kali ini renovasi ya? Ya benar, beberapa kali renovasi. Ya kalau saya mau ceritakan bahwa awalnya disinilah tempat pertama-tama para budak sastra belajar baca tulis. Awal peradaban lah di ya, sana. Pada waktu itu masih tanah, lantai tanah, bangunannya dari batu dan dari kayu dan bambu. Iya. Nah, kemudian menjadi gereja adalah sejak 1713 kita bisa baca di sana. Ya, awalnya 1713 dengan pemimpin jemaatnya adalah Bapak Prima Lukas. Kemudian gereja ini pada tahun 1836 ya, ketika dia ada bangunannya masih setengah batu, mengalami kerusakan berat akibat gempa bumi, sehingga 1836 dia diperbaiki, direnovasi. Kemudian 1854 baru menjadi gedung dalam bangunan batu, ya bangunan luasnya adalah sebelah sana ya. Jadi ini adalah prasasti peringatan bahwa gereja ini adalah gereja yang tertua. Ini berarti prasastinya asli dari dulu Pak ya? Ya, ini dari ini sebenarnya yang replikanya. Oh, replika. Yang aslinya pertama dibuat itu dihancurkan. Waktu terjadi peristiwa Gedoran. Iya. Waktu peristiwa Gedoran Depok, gereja ini ikut dirampok. Demikian juga prasastinya ini dihancurkan. Peninggalan di dalam yang masih ada. Itu lagi. Yang masih ada, kita lihat ada tari sambil jalan di dalam. Secara bangunan gereja ini juga masih otentik, masih banyak yang dipertahankan dari bangunan, entah itu ada mimbar yang masih asli, terus ada beberapa ornamen lagi yang lain yang masih bisa dipertahankan, tapi untuk dalam segi size atau ukuran gereja memang terjadi perluasan. Saya ingin katakan bahwa di kota Depok ini warisan cagar budaya yang terbanyak itu adalah di kawasan Depok Lama ini. Nah, oleh karena itu harapan kami hendaknya kita menjaga warisan cagar budaya tersebut karena dia memiliki nilai sejarah. Ya, kita tidak boleh melupakan sejarah ya. Walaupun sejarahnya ada unsur kolonialisme dan lain sebagainya, tetapi sejarah adalah sejarah. Jadi kita harus bangga akan hal tersebut. Nah, harapan kami juga bagi pemerintah Kota Depok, kiranya juga cagar budaya jangan hanya namanya saja cagar budaya, tetapi kiranya juga pemerintah Kota Depok bisa mengucurkan anggaran untuk pemeliharaan cagar budaya tersebut seperti yang dilakukan oleh kota-kota lain seperti Jakarta, Bogor, Semarang, Surabaya. Kota-kota yang memiliki cagar budaya itu ada kontribusi
pemerintah daerahnya untuk memelihara itu. Harapan kami juga seperti itu. Dengan demikian, cagar budaya yang ada di Depok ini tetap terpelihara dengan baik. Setelah berkunjung ke bangunan bersejarah, tak lengkap rasanya kalau kita tidak membahas tentang kulinernya juga. Nah, untuk kuliner kali ini saya akan mengunjungi salah satu tempat makan yang didirikan oleh orang keturunan Belanda asli yang menikah dengan salah satu keturunan dari 12 kaum Belanda Depok. Menyajikan makanan khas Belanda membuat tempat makan ini sebagai penghilang rasa rindu orang Belanda terhadap kuliner kampung halamannya. Sepada. Asik bener gak nih? Sepada. Wih. Wow, Andi, itu satu kejutan di siang hari. Iya, betul. Mari Tadi masuk. saya ketok bilang sepada, bener apa salah? Om? Betul. Oh, betul. Betul sekali. Aman. Betul. Aduh, saya boleh masuk? Om? Silahkan masuk, Mangga Kelebet. Iya, nah, kelebet. Bingung kan? Bingung kan kalian? Semua bahasa bisa, Om. Wah, keren Kebetulan banget. aja. Mari, Jadi ini silakan. tempat ini namanya apa, Oma? Tante Tia Snoop House. Tante Tia? Snoop House. Snoop House. 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 Bukan house. Bukan house. Itu Inggris. House. Salah nih. Gimana? Tante Tia Snoop House. Tante Tia Snoop House. Oh, ada cengkoknya. Ya. Artinya apa, Oma? Itu adalah kedai jajan Tante Tia. Kedai jajan Tante Tia. Yes. Oma nih, Oma saya boleh tahu nggak? Oma umurnya berapa sekarang? Sekarang 84. 84 masih strong. Dengar-dengar ini semua yang masak Oma ya? Ya, Wah. begitu. Karena pertama hobi dan Oke. dengan apa yang saya dapat, dengan begitu saya juga bisa mendapatkan income. Wah, cuan Oma ya. Iya. Saya berkesempatan mengunjungi rumah Oma Tea. Beliau ini adalah salah satu bisa dikatakan yang memegang pewaris dalam sisi kuliner Depok. Saya baru tahu ternyata di Depok juga ada namanya frikadel panggang. Kalian pasti nggak tahu deh. Frikadel ini sebenarnya adalah perkedel karena secara bahan dia kentang sama telur. Karena kalau kita perkedel kan singkatannya persatuan kentang dan telur. Tapi di sini adalah frikadel itu dia tidak digoreng tapi dipanggang. Pas saya cobain, waduh, enak banget. Ternyata itu juga akulturasi budaya antara Belanda dan Depok. Kenapa ada unsur Belandanya? Karena dulu Belanda kan menjajah Indonesia tuh ngambil rempah-rempah kan. Ngambil rempah-rempah, ternyata di frikadel itu tetap mempertahankan rempah-rempah. Ada cengkeh dan ada pala untuk dimasukkan menjadi bahan-bahan pembuatan si frikadel itu. Mari. Wah, keren sekali. Ini adalah dapur kami, walaupun ya kelihatannya kurang begitu rapi. Wah, ini udah keren nih Oma. Tetapi Semua. dengan demikian kami akan memperkenalkan masakan khas Depok. Ya, Masakan khas Depok. Depok ya. Oke. Karena tidak banyak orang yang mengenal hal itu. Mari silahkan. Masakan khas Depok tapi face Oma ini Belanda. Gimana? Gue bingung kan? Ya, saya sendiri adalah orang Maluku, orang Ambon, tetapi mama Belanda. Tuh kan. Tetapi menikah dengan orang Depok, salah satu namanya adalah Yonatan. Ya. Dengan demikian saya sendiri merasakan bahwa kurang tepat kalau saya tidak mengenal sejarah maupun makanannya. Iya, berarti ini gue udah ketemu sekarang nih. Belanda Depok yang asli nih, ada di diri Oma nih. Wah, keren. Tapi kalau dikatakan Belanda Depok, saya kira juga bukan begitu. Bukan begitu? Bukan begitu. Salah lagi. Saya Pokoknya ini karena Maluku, Belanda, Depok, udahlah. Iya. Itu pokoknya Oma deh. tambah lagi besar Sunda, jadi Nah, komplit. bingung lagi. Udah Komplit campur-campur deh. semua. Oke, Oma. Kami akan memperkenalkan sehubungan dengan apa namanya waktu untuk memasak frikadel yang agak Apa namanya? frikadel. Frikadel. Yes, frikadel. Masakan khas Depok. Iya. Kok jangan Dan tahu? kami untuk mempersingkat waktu, kami akan mulai dulu dengan membuat
bumbu apa? Bumbu untuk acar ikan gurame. Jadi acar ikan gurame sama Frikadel panggang. Panggang. Iya. Nah, itu dua-duanya makanan khas Depok katanya. Ini bumbunya. Bumbu Sama nggak untuk- sama pecak gurame yang di Betawi? Oh, beda. Oh, beda. Beda. Kalau pecak gurame itu kan dia ada kuahnya ya. Iya. Ya, kok ini enggak ada. Oke. Beda, bumbunya juga beda. Baik. Menarik nih frikadel panggang. Kayak gimana coba? Oke, bumbu untuk ikan acar gurame ada daun salam, kunyit, cabai merah, cabai keriting, kamu bawang merah, bawang putih, cabai hijau. Cabai hijau ini, ya ini cabai rawit ya. Oh, cabai Oke, rawit tapi ya. masih hijau ya. Sama jahe, sedikit jahe. Oke. Oke. Kalau ini nanti daging giling. Ya, daging gilingnya ini untuk nanti frikadel panggang. Frikadel panggang. Iya. Menarik. Nyebutnya aja udah susah tadi frikadel panggang. Gue baru dengar. Kalau orang Indonesia biasanya perkedel. Allahu Akbar. Perkedel. Perkedel. Jadi itu dari bahasa Bahasa Belanda. Belanda. Biasanya kan Frikadel. kalau singkatan perkedel tuh persatuan kentang dan telur. Orang Ini Belanda. frikadel. Orang Iya, Belanda iya. makan daging. Iya bener. Gak sabar nih ternyata ini perkedel. Aduh. Iya. Oke, kita mau mulai? Boleh. Oke, kita bikin bumbu ikan mas guramenya ya. Tapi sambil itu saya sedang merebus kentang untuk frikadel Frikadel. panggang ya. Oke, siap. Jadi bisa sambil paralel kita dua-duanya bisa jalan. Oke, baik. Oke, Siap. kita mulai ya. Ya, tinggal diaduk. Ya, pelan-pelan. Oh, bisa gantiin kita mas. Tenang, bisa di calling nanti, Oma. Sampai ini aja langsung harum loh. Berapa lama nih Oma nanti masak? Nanti itu dulu belum matang. Itu guramenya berarti nanti digoreng dulu. Iya, Iya. gorengnya digoreng dulu. Goreng baru disiramin ya. Iya. Butter. Jadi itu rasanya. Siap. Tadi dibumbuin nggak, Oma? Ikan. Ini hanya dibumbuin dengan garam sama jeruk nipis. Garam jeruk nipis, biar nggak amis ya. Ya. Semua nih, Kak. Semua. Ya sudah. Nah ini nih rahasianya dikasih cengkeh nih atasnya. Ini dikasih cengkeh itu hanya supaya harum. Aroma. Aromanya itu. Tapi nanti kalau udah angkat, ini cengkehnya dibuang. Ini memang selalu butuh rempah-rempah. Belanda selalu butuh rempah-rempah. Oke, ini adonannya sudah siap, tinggal kita panggang. Ya mungkin kurang lebih 1 jam sambil. Nah guramenya udah matang juga. Kita tinggal siram juga pakai apa? Acarnya. Ya, bumbunya. Bumbunya. Sama ini ya? Oke.
Nah nih, guramenya udah matang nih. Sudah lumayan kering, kita taruh sini. Terus disiram pakai... Biasanya kan acar tuh identik dengan timun. Ini bawang. Bawang, iya. Cabai. Bawang, cabai. Sabar. Aduh, resep otentik nih. Nah, ini sudah jadi frikadel panggang bersama acar gurami. Ya. Waduh. Sanggup nih. Oma, ini mana yang diicipin dulu nih? Lebih baik mana dulu? Frikadel atau Itu acar terserah gurami? kepada yang memakannya. Terserah. Itu aja enakan. Ini dulu, frikadel dulu. Lagi panas enak. Frikadel dulu kan. Ini tadi total berapa lama buatnya, Kak? Panggangnya. Tadi lumayan agak lama karena dia agak tebel ya, jadi sekitar 1,5 jam. 1,5 jam. Ini masih anget-anget nih. Baru keluar dari oven. Coba Oma, saya mau manja-manja sama Oma. Ada sama kakak dipotongin dulu. Oke. Gimana cara potong? Takut salah. Tuh. Jadi ini dibikin by request ya? Kalau ada Ya, yang on request. order, nah, baru. Mohon maaf ya, agak rame. Ini kan yang kalian tunggu. Kita udah ngiler dong. Bismillahirrahmanirrahim. Coba ya. Jadi panas ya. Benar. Nah, ada juga acar gurame. Sebenarnya kalau di Betawi kan ada pecak gurame ya. Ini di sebelahnya, di tetangganya di Depok itu ada acar gurame. Secara bahan pastilah sama gurame, cuman secara masak dan ada beberapa bahan-bahan yang berbeda. Tapi memang berbeda ketika kita bandingkan acar gurame dengan pecak gurame. Nah, uniknya acar gurame di tempatnya Oma Tea ini tidak setiap hari bisa dihidangkan. Hanya by request dan orang-orang yang memang pengen menikmati acar gurame ini bisa dibikinkan. Jadi ketika ada orang datang dan ingin makan acar gurame, dia harus order dulu jauh-jauh hari. Dan saya beruntung karena Oma Tea sudah menyiapkan saya untuk sekalian mencoba memasak dan mencoba acar gurame yang sudah jadi. Nah, tadi frikadelnya ini udah deh. Pas dimunya itu sopan banget di mulut. Lembut banget, halus. Karena tadi saya juga lihat proses ngehancurin kentangnya juga benar-benar di-press pakai alat, jadi nggak ada yang miss dikit. Sekarang boleh saya mencoba acar gurame? Boleh. Mau ambil Tapi sendiri? diambil. Ayo, ambil. Tapi sebelumnya hampura iya mah, Oma. Ayah sanguan. Ay, saguna ayah. Ayah tahu ya. Oke, sebentar. Sekedap. Saya ambil. Ya masa makan gurame nggak ada nasinya, Oma. Belum sarapan ini. Aduh, pas banget ini. Untuk mempertahankan ciri khas Depok sebetulnya nggak ada. Itu semua tergantung daripada selera. Karena makanan itu memang sudah ada bumbu-bumbu dan sebagainya, itu sudah ditentukan. Tetapi orang-orang biasanya itu menyesuaikan dengan selera mereka masing-masing. Ibaratnya dikurangi garam atau tidak boleh merica dan sebagainya. Jadi itu disesuaikan dengan selera mereka. Tapi yang aslinya adalah apa yang tadi kami berikan. Biasanya pada hari-hari besar itu, apakah itu ya hari besar Natal tahun baru, itu biasanya adalah makaroni schotel, frikadel bakar atau frikadel panggang, brandebonen soup,
itu adalah sup renebon, sup kacang merah. Husarensla itu adalah semacam salad tetapi dengan beet. Beet itu adalah yang mewarnai salad itu yang menjadi agak merah. Itu adalah kurang lebih dan renebon soup itu sudah harus itu udah pasti itu ada. Untuk melestarikan pada saat sekarang agak susah ya, karena bahan-bahan ini semua bahan-bahan mahal. Dan sekarang dengan keadaan ekonomi untuk mereka ya mereka mungkin modifikasi sesuai dengan keadaan mereka. Tetapi yang seperti aslinya itu agak susah untuk diwujudkan mengingat ekonomi. Hanya itu adalah perubahannya, karena pada umumnya semua orang ingin membuatnya tetapi tidak kuat membayarnya. Tadi kita sudah membahas tentang Belanda Depok, dan sekarang ternyata ada juga kebudayaan atau warisan yang masih tertinggal di Depok menyangkut kebudayaan Betawi. Jadi Betawi Depok. Nah, di sini ada peninggalan namanya Gong Si Bolong. Itu secara cerita saya nggak tahu asal usulnya secara fixnya seperti apa, karena banyak cerita yang berkembang di masyarakat. Tapi cerita yang beredar luas ini, Gong Si Bolong ini usianya sudah ratusan tahun. Bahkan tidak hanya gong, ada kendang, ada trompet yang usianya sudah sangat lama. Dan sekarang kesenian Gong Si Bolong ini sudah menjadi warisan budaya tak benda di kota Depok. Kesenian ini memiliki akar yang dalam pada budaya Betawi dan Sunda. Biasanya dipentaskan dalam berbagai acara, seperti perayaan, festival, dan upacara adat. Gong Si Bolong dikenal dengan penggunaan alat musik tradisional, terutama gong dan kendang, yang menciptakan irama khas. Saya jadi semakin penasaran tentang Gong Si Bolong ini. Pak, ini apa? Gong Si Bolong ini sudah ada dari tahun berapa? Kalau untuk tahunnya yang pasti sampai sekarang kita belum mendapatkan real yang asli. Ya. Karena tapi kalau menurut dari leluhur-leluhur itu diperkirakan dari 400-an tahun yang lalu. 400-an tahun yang lalu. Ya. Oh, iya. Sejarahnya gimana waktu itu? Kalau sejarahnya itu dulu pada zaman dari leluhur kita di daerah Kampung Curug. Kampung Curug. Ya. Iya. Nah, itu ada satu tokoh. Dialah yang menemukannya. Oh, oke. Pitutur dari nenek moyang seperti itu. Kemudian karena dia seorang tokoh ulama lah kalau ke zaman sekarang. Nah, dia ini akhirnya diserahin ke Tanah Baru. Ya. Nah, Tanah Baru kenapa diserahin ke Tanah Baru? Karena informasinya itu di Tanah Baru sudah ada namanya Tayub. Tayub. Ya, nah itu di ini juga oleh kalau orang terkenalnya dengan Patua Jerah. Ya, atau itu Tayub tuh nama kesenian juga. Nama kesenian. Oke. Ya. Hampir mirip-mirip mungkin. Ya, masih Jadi ke Sunda-Sundaan juga. Alat-alatnya mungkin hampir sama. Hampir Pak? sama. Kalau di sini kan saya lihat yang saya tahu ya ada gong, ada kendang, terus apa? Trompet apa namanya itu yang Ya, trompet? trompet. Nah, trompet juga sama. Ya,
perbedaan dari apa tadi tayu sama gong sibolong itu pada apanya? Dari alat musiknya atau? Ya kalau musik gamelan gong sibolong ini kan tidak ada yang namanya vokalis. Oke, baik. Karena kesenian tua tuh nggak ada. Kalau tayu tadi ada vokalis. Ada tarinya, ada tarinya juga. Ada penarinya. Di sini nggak ada tari. Nggak ada. Oke, baik. Jadi mungkin cuma dikurangi nggak ada penyanyi dan nggak ada tariannya. Ya. Secara musik dan alat-alat semua sama. Sama. Baik. Untuk pelestarian gamelan gong sibolong ini, kita memang sudah WBTB tingkat nasional. Nah, ini harus ada pelestarian. Nah, pelestariannya ini ya harus ada regenerasi. Nah, regenerasinya ini yang namanya anak muda sekarang kan nggak begitu antusias dengan tradisional. Jadi kita caranya, awalnya kebetulan saya yang awalnya untuk anak muda ini itu dari perguruan pencak silat saya ambil. Dari beberapa perguruan pencak silat, kemudian baru yang lain-lain. Nah, kenapa dari situ? Karena kebetulan yang paling dekat ke tradisional di kampung awalnya dari anak-anak pencak silat. Gitu. Nah, kemari kita berlanjut ke anak-anak sekolah. Nah, kemudian sekarang pun kebetulan sudah ada kurikulum yang berorientasi kepada kearifan lokal. Nah, sekarang mereka jadi banyak yang cari juga tentang kearifan lokal, yaitu keseniannya. Kebetulan di Depok ini kesenian tertua adalah kesenian gong sibolong, baru yang lain. Harapan saya sih ke depan regenerasi, tetap saya terus-menerus dengan tim untuk mencari regenerasi. Kalau bisa memang dari anak-anak SD, karena mungkin akan lama jadinya dapatnya saya. Kalau anak yang sudah SMA, biasanya setelah dia bekerja atau berumah tangga, biasanya nih agak berkurang. Nah, yang bagus itu anak dari SD. Nah, SD kemudian terus agak lama kita melestarikannya. Nah, untuk harapan saya dari pemerintahan juga untuk tradisional ini, ya saya berharap ada support dari pihak pemerintah daerah. Dari pihak dari pemerintah daerah atau dari provinsi, bahkan mungkin nasional. Nah, yang menarik kenapa gong sibolong ini tetap masih lestari sampai sekarang? Ternyata ini sudah dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah. Terbukti bahwa yang mukul atau yang pemain si gong ini adalah masih anak kecil, masih usia SD. Dan pemain-pemain lain juga usianya masih relatif muda, mungkin di bawah 20 tahunan. Pas saya tanya, ya karena memang sudah difasilitasi, ada sanggar juga yang dibuat untuk tetap melestarikan gong sibolong ini, dan itu tadi sudah masuk di kurikulum sekolah. Menurut saya ini adalah cara pewarisan budaya yang sangat keren. Ada lagi kesenian tari topeng Cisalak. Ini semakin memperkuat tradisi kebudayaan Depok Lama yang masih ada sampai sekarang, dan saya berkesempatan untuk mengunjungi sanggar tari topeng Cisalak. Ternyata tari topeng Cisalak ini sudah go internasional. Nah, ini jalan menuju sanggar tari topeng Cisalak. Jalannya emang kecil-kecil begini. Nanti di sana kita akan bertemu dengan maestro tari topeng Cisalak.
menuju ke sanggar tari topeng Cisalak memang melewati jalan gang sempit yang susah. Tapi justru dari situlah cikal bakal penerus tari topeng Cisalak. 78. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Aduh, sehat Be. Alhamdulillah. Jadi ini sanggar tari topeng Cisalak. Iya betul. Ini kebetulan lagi pelatihan nih. Nih. Ada berapa nih anak-anaknya, Be? Waduh, saya kagak ngitung nih. Banyak lah ya Kalau pokoknya. kira-kira ya anak buah sekitar 30 sampai 60. Ya, ini setiap hari apa, Be? Hari Rabu sore sama Hari Minggu Rabu sore pagi. sama Minggu pagi. Iya. Seru banget. Ini kan cara Babe melestarikan tari topeng Cisalak tuh seperti ini ya, bikin sanggar ya. Betul. Ada nggak cara lain, mungkin mereka sudah ada di kurikulum sekolah, mungkin sudah ada belum? Harapan saya sebetulnya seperti itu. Di Depok itu ada kurikulum, ada eskul tari yang ada di Depok. Tapi kayaknya pemerintahan Depok ini belum nyampe harapan saya ke Disporea atau ke dinasan. Itu dengerin Jadi, tuh dinas dengerin ya. ya Disdik atau dinas pariwisata. Bukan masuk ini ya. Tolong apa, masuk ke kurikulum sekolah. ya. Iya. Biar apa ya? Ya kita nggak kesusahan lagi untuk setiap hari bikin begini karena diwajibkan di sekolah, Be ya. Yang kebetulan di Depok itu ikonnya topeng Cisalak sebetulnya. Nah. Kenapa di Pemprov DKI untuk membuat ketegasan dari ke Disdik itu dipelajari topeng Cisalak. Bikinlah murid semua sekolah, saya siap untuk ngajarin setiap sekolah. Betul. Nah, kenapa Babe sampai detik ini masih concern untuk menjaga kelestarian topeng Cisalak ini di tengah kemajuan zaman yang sangat banyak? Kalau saya sebetulnya mempunyai kewajiban karena saya udah generasi ketiga dari kakek nenek saya, Bapak Jiun dan Ibu Kinang. Karena saya memang mungkin kewajiban untuk membudayakan, melestarikan kesenian tari topeng Cisalak. Ini kewajiban karena itu Sudah ahli waris. panggilan jiwa, Be. Panggilan aja udah ahli waris dari kakek nenek saya kali ya. Saya berkesempatan untuk mencoba tarian topeng Cisalak dan ternyata susah banget. Tapi ternyata anak-anak kecil di sini mereka sangat semangat untuk belajar tari topeng Cisalak. Kalau rintangan dan tantangan saya sebetulnya bagaimana caranya di zaman sekarang tentunya anak-anak boleh dibilang zaman milenial ini, tantangan saya untuk bagaimana mau untuk membudayakan, melestarikan berkesenian tradisi, itu tantangan buat saya. Nah, mungkin buat saya bagaimana caranya untuk merangkul lingkungan saya sendiri, anak saya sendiri, dan cucu saya sendiri, itu dulu yang terdekat. Mungkin di salah satu kita ada wadah, ada tempat untuk berlatihan, mungkin kita lingkungan itu bisa berjalan dengan lancar, berjalan dengan apa yang saya harapkan di lingkungan itu ada pelatihan, ya akhirnya pada mau berkesenian, mau belajar nari, itu sih. Jadi lingkungan yang terdekat dulu buat saya adalah anak cucu saya. Susah sih enggak, tapi kita punya cara tersendiri, punya metode, punya trik sendiri untuk mengajari bagaimana anak-anak itu menarik. Ya jangan kita melihat dari yang kita ajarkan dulu. Kalau memang itu usia 3 tahun, 5 tahun sampai 6 tahun, ya salah satunya seorang pelatih, seorang pengasuh jangan memberikan materi yang susah dulu, yang buat dunia anak-anak dulu. Loncat, senang, gembira, dia tahu irama, dan lagunya kita buat sendiri. Nah itu biar tahu irama dulu, biar menarik dengan misalnya lagu ondel-ondel, lagu tepuk nyamuk. Dengan sederhana, nah dari situlah mereka udah kenal irama, udah kenal tahu ketukan, tengah seneng dengan lagu, ya baru kita kasih arahin dengan yang benar-benar punya saya, misalnya ragam dasar Kang Aji. Bagaimana tangannya, rapat indah, gerakannya gibang, selancar dan sebagainya, sama koma putus bagaimana sih. Jadi dari situlah mereka baru tahu dengan nama-nama dan koma putus, rapat indah, selancar, tangannya dulu ngarahinnya, kakinya belakangan, seperti itu. Buat saya salah satunya seorang pelatih harus tahu dulu dengan
yang kita berikan anak-anak dulu, dunia anak-anak. Yang dewasa baru beranjak dewasa. Harapan saya melestarikan topeng Cisalak yang ada di Depok menjadi salah satu tuan rumah sendiri sebetulnya. Harapan saya itu bagaimana pemerintah kerjasama dengan sanggar-sanggar yang ada di Depok, bukan hanya topeng Cisalak aja. Itu harapan saya bagaimana di Depok itu sebagai ikonnya topeng Cisalak bisa berkembang, bisa bermasyarakat, bisa setiap sekolahan itu ada eskul tari topeng Cisalak. Ya harapan saya itu lebih maju lagi di Depok itu sendiri, dan khususnya di Jawa Barat bisa dikenal di lingkungan harapan saya ya seluruh mancanegara lah dengan topeng-topeng Betawi, topeng Cisalak. Harapan saya adalah semoga banyak kebudayaan-kebudayaan atau warisan Indonesia yang ada di seluruh Indonesia yang tetap lestari, terpelihara, dan memang ada orang yang menjaga. Seperti Pak Andi ini saya salut karena beliau sudah sudah dengan semangat dan memang dengan setulus hati untuk tetap menjaga dan melestarikan tari topeng Cisalak ini. Ya, peran pemerintah dalam kemajuan kebudayaan di Kota Depok yang pertama mungkin dari sisi komitmen kami ya, dari sisi regulasi yang jelas kami sudah mempunyai peraturan daerah terkait dengan kemajuan kebudayaan, yaitu peraturan daerah nomor 3 tahun 2023. Bahkan juga yang paling terakhir kami juga telah membuat regulasi terkait dengan cagar budaya, yaitu kami punya Perda nomor 11 tahun 2024 tentang pengelolaan cagar budaya. Jadi kami memandang bahwa cagar budaya juga termasuk kebudayaan yang ada di Kota Depok ini adalah merupakan dua hal yang memang mendapat perhatian lah yang cukup serius dari pemerintah Kota Depok. Kemudian juga dalam upaya-upaya pemajuan kebudayaan, sama-sama kita ketahui ya, ada 10 objek pemajuan kebudayaan itu ya di Kota Depok juga sangat-sangat baik kita upaya dalam rangka untuk melestarikannya dan memudayakannya. Mungkin seperti itu komitmen kita pemerintah Kota Depok. Yang pertama terkait ada beberapa objek pemajuan kebudayaan, baik bahasa, permainan tradisional, kemudian juga adat istiadat. Itu yang selama ini cukup mendapat perhatian dari Pemkot Depok ya. Kami bekerjasama dengan sebuah komunitas kebudayaan, yaitu KOOT namanya, Kumpulan Orang-Orang Depok. Itu adalah sangat-sangat intens dalam upaya-upaya pelestarian di antara 10 objek pemajuan kebudayaan yang tadi. Di antaranya ini selalu kami tampilkan dalam setiap event tahunan kami. Kami di Depok itu mempunyai event tahunan namanya Lebaran Depok. Event inilah kami menampilkan tradisi-tradisi, adat istiadat, permainan tradisional, juga hal-hal yang lain yang terkait dengan pelestarian kebudayaan khas Kota Depok ini yang selalu kita tampilkan. Kemudian di sisi lain, KOOT, Kumpulan Orang-Orang Depok juga mempunyai komitmen yang sangat tinggi terhadap upaya pelestarian bahasa ya. Bahasa adalah merupakan salah satu 10 objek pemajuan kebudayaan di mana sampai dengan saat ini telah diterbitkan kamus bahasa Betawi Depok. Ini hal-hal yang mungkin selama ini sudah sangat intens dilaksanakan dalam rangka upaya pelestarian dan pemajuan kebudayaan yang ada di Kota Depok. Nah, terkait dengan tadi singgung kawasan Depok Lama, kami pun juga sama, pemerintah Kota Depok dalam rangka upaya pelestarian benda-benda bersejarah, benda-benda peninggalan masa lalu. Kami telah tetapkan beberapa objek itu menjadi cagar budaya Kota Depok, di mana telah kita tetapkan dengan surat keputusan Wali Kota Depok. Itu yang hal-hal mungkin yang telah kita laksanakan selama ini di Kota Depok. Tentu saja kami nggak bisa sendiri ya. Kami harus berkolaborasi dengan seluruh stakeholders, baik itu pemerintah di atas kami, provinsi maupun juga pusat, maupun juga dengan komunitas-komunitas maupun masyarakat dalam rangka upaya pelestarian benda bersejarah ataupun cagar budaya yang ada di Kota Depok. Saya ambil contoh kolaborasi itu diantaranya adalah bahwa
telah kami tetapkan sebuah objek cagar budaya, yaitu yang terkenal dengan Rumah Cimanggis atau Rumah Tinggi Cimanggis. Itu adalah saat kami tetapkan menjadi cagar budaya itu kondisinya sangat memprihatinkan. Ya, tentu saja kami nggak bisa berjalan sendiri. Jadi kita berkolaborasi dengan pemerintah pusat, dalam hal ini PUPR pusat, Kementerian PUPR pusat untuk renovasi, membangun kembali yang saat ini kondisinya sudah sangat-sangat baik dan sudah menjadi bagian dari destinasi wisata Kota Depok. Kemudian juga upaya-upaya yang lain, beberapa cagar budaya yang telah kami tetapkan, beberapa bangunan budaya yang telah kami tetapkan di cagar budaya di kawasan Depok Lama tadi, saat ini dalam pemanfaatannya juga telah menjadi bagian atau tujuan destinasi city tour kami. Jadi di Kota Depok ini kami punya paket city tour yang memang kita desain, kita arahkan ke spot-spot wisata, termasuk diantaranya adalah cagar-cagar budaya yang telah kita tetapkan ini di kawasan Depok Lama. Ada Jembatan Panus, termasuk tadi yang di Rumah Tinggi Cimanggis tadi menjadi bagian dari tujuan city tour kita. Ini barangkali itulah bagian-bagian kita pemanfaatan. Kemudian dari sisi pemeliharaan mungkin juga beberapa hal yang bisa kita kerjakan, terutama di Dinas Pariwisata ini ya, pemeliharaan terkait dengan kerusakan minor terhadap objek cagar budaya juga telah kita laksanakan. Kami ambil contoh kemarin di Jembatan Panus itu ada sedikit musibah gitu ya, tertimpa pohon, agak rusak sedikit ya, tapi karena minor itu bisa kami langsung kita perbaiki. Namun untuk yang berskala besar tentu saja kami harus juga bekerjasama, berkolaborasi dengan perangkat daerah terkait dalam rangka untuk pemeliharaan dan pelestarian objek-objek cagar budaya tersebut. Di samping memang juga dengan para masyarakat ataupun swasta pemilik dari objek-objek cagar budaya itu barangkali yang selama ini kita laksanakan. Di samping itu, alhamdulillah Kota Depok juga telah mempunyai beberapa objek ya, apa yang disebut dengan WBTB, warisan budaya tak benda. Ada yang sudah tingkat nasional, juga yang tingkat provinsi. Kami mempunyai yang tingkat nasional itu ada dua. Yang pertama adalah topeng Cisalak dan yang kedua adalah Gongsi Bolong. Upaya pelestarian kami terhadap BPTB ini adalah kami ambil contoh yang topeng Cisalak. Ini beberapa kali kami selenggarakan pelatihan tari topeng Cisalak kepada guru-guru SMP, guru-guru kesenian, kemudian juga kita lombakan tariannya, kemudian juga kita tampilkan dalam berbagai event kebudayaan tariannya. Ini adalah sebagai bentuk-bentuk pelestarian kita ataupun upaya untuk mempertahankan kelestarian dari kebudayaan, apalagi yang telah menjadi WBTB tingkat nasional. Saat ini kami juga masih menggali terus potensi-potensi yang ke depan, baik itu kuliner atau apa yang memungkinkan akan kami usulkan kembali menjadi WBTB, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat nasional. Ada beberapa telah kami identifikasi. Mudah-mudahan ini juga nanti akan menambah kekayaan Kota Depok dalam kasanah budaya Kota Depok. Mungkin seperti itu tambahannya. Dengan kekayaan budaya dan tradisi yang ada, Depok terus berupaya melestarikan nilai-nilai lokal sambil menyambut modernisasi. Kota ini tak hanya menjadi tempat tinggal, tetapi juga pusat interaksi sosial dan budaya yang dinamis. Saya Adin Abdul Hakim. Inilah Warisan Indonesia.